Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 5 SD Negeri Mrisen 1. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Eva. Walau kita masih pembelajaran daring, kita tetap harus semangat untuk belajar di masa pandemi seperti ini. Nah, saat pandemi, jangan lupa kalian tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu dengan tetap mencuci tangan, menggunakan air mengalir, memakai masker, kemudian yang ketiga, menjaga jarak, yang keempat, menjauhi kerumunan, yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini, kalian kelas 5 akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran yang kelima. Simak baik-baik videonya ya. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati video campuran homogen dan heterogen, kalian dapat mengidentifikasi jenis campuran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan melakukan percobaan, kalian dapat menganalisis sifat campuran homogen dan heterogen dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video iklan minuman, kalian dapat menyimpulkan isi iklan dengan tepat. Tujuan yang keempat, dengan mengamati gambar gerak tarian pada PowerPoint, siswa atau kalian dapat menggambarkan bentuk pola lantai tarian dengan tepat. Nah, kita simak baik-baik materinya ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ada seorang anak kecil yang sedang membuat kopi. Nah, ini dia ilustrasi ceritanya. Seorang anak diminta ayahnya untuk membuat secangkir kopi. Ia mencampurkan kopi, gula, dan air agar terbentuk kopi yang lezat. Setelah diaduk dan didiamkan, ternyata terdapat endapan kopi di cangkir. Nah, kemudian anaknya berpikir, mengapa pada minuman kopi terdapat endapan? Nah, kenapa ya? Nah, kita simak baik-baik videonya ya. Air mineral merupakan zat tunggal karena belum tercampur dengan apapun, bentuknya tetap dan warnanya tidak berubah. Air sirup merupakan campuran atas 3 materi, yaitu air mineral, gula, dan sari buah. Ketiganya tidak dapat dipisahkan lagi. Ketika sudah tercampur, air sirup dapat tercampur sempurna. Campuran air sirup termasuk dalam materi campuran homogen. Air kopi bubuk merupakan campuran atas 3 materi, yaitu air mineral, gula, dan serbuk kopi. Setelah dicampur menjadi air kopi, ternyata bubuk kopi yang sudah tercampur akan memisahkan diri di dasar gelas yang berupa endapan. Jadi, air kopi termasuk materi campuran heterogen karena zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Kalian sudah menyimak video tadi ya? Nah, ada video yang kalian lihat tadi, videonya tentang apa? Iya, videonya yaitu tentang campuran homogen dan heterogen. Apa saja penyusun air sirup dan air kopi? Iya, untuk air sirup penyusunnya ada 3 materi. Air,
gula, dan perasa. Untuk air kopi, yaitu untuk kopi bubuk ada 3 materi. Yang pertama air mineral atau air putih, kemudian ditambah dengan gula, dan yang ketiga kopi. Apa sifat campuran air sirup dan air kopi? Iya, sifatnya untuk air sirup ketika diaduk ketiga materi dapat tercampur dengan sempurna. Kemudian untuk air kopi, ketiga materi jika digabungkan dan diaduk, maka campurannya tidak sempurna. Nah, untuk membuktikan apakah pada air sirup dan air kopi serta lainnya benar-benar termasuk sifat campuran homogen atau heterogen. Nah, coba kalian siapkan bahan-bahan berikut ini untuk percobaan sifat campuran homogen dan heterogen. Yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu 4 gelas plastik, sendok, kertas label yang diberi nama, garam, gula, minyak goreng, dan pasir. Yang kedua, tempelkan tulisan kertas label tadi pada bahan setiap gelas. Yang ketiga, campurkan bahan sesuai dengan tabel. Keempat, aduk secara merata. Kelima, amati perubahan yang terjadi setelah 5 menit. Yang keenam, setelah selesai, kalian amati, buatlah laporan percobaan seperti format berikut ini. Nah, untuk formatnya, ini dia, Bu Eva tampilkan. Nah, ini format yang perlu nanti kalian isikan secara mandiri. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, nah hasil pengamatan. Untuk kertas labelnya nanti diberi nama air garam, air gula, air dan minyak goreng, serta air dan pasir. Nah, kemudian kalian setelah mencampurkan dan melakukan percobaan, tulis kesimpulannya. Ini adalah tabel percobaan pada laporan percobaan sifat campuran homogen dan heterogen. Nah, pada contohnya tadi ada air sirup. Komponennya apa saja? Air mineral, gula, dan sari buah. Kemudian, jenis campurannya yaitu campuran homogen. Sifatnya dapat tercampur sempurna. Nah, yang perlu kalian ketahui jenis campuran terdapat 2. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen yaitu campuran yang dapat tercampur sempurna, sedangkan campuran heterogen campuran yang tidak dapat tercampur sempurna pada materi-materi yang tercampur. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan tadi ya, kalian sifat campuran homogen dan heterogen setelah kalian melakukan percobaan. Nah, yang pertama, campuran homogen, yang sebelah kanannya campuran heterogen. Nah, campuran homogen, sifat campurannya yang pertama yaitu komponen yang penyusunnya dapat tercampur sempurna. Sedangkan campuran heterogen, komponen zat penyusunnya tidak dapat tercampur sempurna. Kemudian, untuk sifat yang kedua yaitu campuran homogen tidak dapat dibedakan partikel satu dengan yang lainnya. Sedangkan campuran heterogen, partikel satu dengan yang lainnya dapat dibedakan. Kemudian, sifat yang ketiga yaitu pada campuran homogen, campuran tidak akan mengendap jika didiamkan. Untuk campuran heterogen, sifatnya yang ketiga terdapat endapan jika didiamkan. Nah, setelah itu coba kalian amati iklan berikut ini. Kopi hitam baru nikmatnya gak kemanisan, lebih enak dari kopi kade. Ada paket umroh gratis dan ratusan emas, mau ikut caranya? Luwak hitam baru gak kemanisan, mantap. Beli
satu, gratis satu. 2 hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Nah, sudah kalian mengamati ada kok iklan apa tadi yang ditawarkan? Iya, bagus, iklan kopi. Nah, kemudian apa isi iklannya? Isi iklannya yaitu menawarkan minuman kopi. Kesimpulannya, mengajak masyarakat untuk membeli kopi di mana kopinya nggak kemanisan dan ketika kalian beli bisa beli satu gratis satu. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD kedua ya. Sebelum kalian kerjakan LKPD-nya, nanti kalian amati video iklan yang Bu Eva tampilkan. Setelah itu, nanti kalian tulis kesimpulannya pada lembar yang sudah disajikan. Itu bukan tentang jadi juara satu, tapi tekuni semangatmu dan terus berusaha lebih baik lagi. Ibu selalu menemani di setiap langkahmu. Nah, kalian tadi sudah memperhatikan iklannya kan? Itu kalian buat kesimpulannya, kalian tulis di buku kalian. Selamat mencoba! Nah, coba. Sebelumnya kalian harus mengetahui cara menyimpulkan isi iklan. Yang pertama, kalian harus membaca baik-baik pernyataan dalam iklan. Kedua, temukan ide pokoknya dalam isi iklan. Yang ketiga, kenali isi dan jenisnya. Yang keempat, susun pernyataan berdasarkan ide, pokok, dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat kalian sendiri. Intinya, kalian harus baca baik-baik ya isinya. Nah, cara menentukan kesimpulan iklan, kalian yang pertama harus mengetahui isinya dulu. Yang kedua, jenisnya. Tadi, isinya apa? Iya, susu cair yang terbuat dari susu segar yang mengandung kalsium, fosfor, iodium, dan 8 vitamin untuk meraih prestasi terbaik. Nah, jenisnya apa? Nah, ini dia. Jenisnya adalah iklan penawaran barang. Nah, kemudian kita gabungkan, kita simpulkan menjadi satu bahwa iklan isi kesimpulannya yaitu kesimpulannya mengajak masyarakat untuk membeli susu cair yang terbuat dari susu segar mengandung kalsium, fosfor, iodium, dan 8 vitamin untuk meraih prestasi terbaik. Nah, ketika tadi kalian mengamati gambar iklan kopi ya, di situ tentu kalian melihat banyak penari ya dengan beraturan ya, walaupun berpindah dan kita enak melihatnya. Nah, ketika kalian melihat langkah penari, langkahnya membentuk suatu pola. Disebut apakah pola itu? Ya, pola langkah pada tari disebut dengan pola lantai tari. Apa itu pola lantai tari? Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, kalian coba kerjakan LKPD 3 secara mandiri. Ada gambar tari yang gerak 1, gerak 2, gerak 3, dan gerak 4. Nah, kalian coba nanti gambarkan di tabel yang sudah disediakan ya. Nah, ini ada gerakan 1, gambarnya seperti apa bentuk polanya. Gerakan yang kedua juga gambar pola tariannya seperti apa. Gambar yang ketiga kalian gambarkan juga pola tariannya. Yang keempat juga kalian gambarkan pola tariannya. Selamat mencoba. Ya, untuk jenis-jenis pola lantai tari ada banyak. Nah, ini ada beberapa. Ada yang membentuk diagonal, segi 5, vertikal atau garis lurus, membentuk zigzag, melingkar, dan ini diagonal. Nah, kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Iya, yang pertama yaitu
Sifat campuran homogen tadi ya, ada 3 sifatnya. Dapat tercampur sempurna, partikel yang satu dengan lain tidak dapat dibedakan. Kemudian yang ketiga, campurannya tidak mengendap jika didiamkan. Untuk sifat campuran heterogen berbeda dengan homogen. Yang pertama yaitu komponen penyusunnya tidak dapat tercampur sempurna, partikel yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan, dan terdapat endapan jika didiamkan. Nah, yang kedua kita sudah belajar apa saja ya? Ya, yang kedua kita sudah belajar cara menyimpulkan isi iklan elektronik. Kalian harus membaca baik-baik, cermat pernyataan dalam isi iklan. Kemudian temukan ide pokok dalam isi iklannya, kenali isi dan jenisnya, susun pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat kalian sendiri. Nah, yang ketiga kita sudah belajar, yaitu jenis pola lantai tari. Ada vertikal, horizontal, melingkar, diagonal, zigzag, dan lain-lainnya. Nah, sampai sini perjumpaan pembelajaran 5 dengan Bu Eva pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian tetap belajar, persiapkan untuk pembelajaran tema 9, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Nah, jangan lupa Bu Eva ingatkan untuk selalu jaga kesehatan, semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.